Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kemarin saat kami menerima undangan launching produk baru dari Astra Honda Motor, kami kira mereka akan meluncurkan Honda ADV 350 kayak di Thailand. Tapi ternyata dugaan kami salah teman-teman. Mereka memilih untuk menyegarkan lini skutik kelas 110 cc-nya. Lantas, apa saja ubahannya dan seberapa menarik motor ini untuk kendarai? Dan juga apakah layak untuk mengganti motor kita yang lama dengan motor ini? Kalau kalian penasaran, kita cari tahu lebih banyak. Di video kali ini kita akan membahas soal Honda Genio. Kalau dipikir-pikir, penyegaran yang dilakukan sama Honda kepada Genio ini tergolong cepat teman-teman. Karena biasanya Honda itu menyegarkan atau mendatangkan all new-nya setelah motor 4-5 tahun. Kalau ini baru 3,5 tahun diluncurkan di Indonesia, langsung hadir versi penyegarannya nih. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, dulu Genio dijual dengan harga 17 jutaan, tapi yang sekarang harganya naik 1 jutaan teman-teman. Ada dua versi yang dijual, yang versi CBS dan versi CBS ISS, harganya 80 jutaan, sampai yang ini, yang versi ISS 18,6 juta. Oke, yuk sekarang kita bedah satu persatu, kita bahas desainnya dulu, dari bagian depan. Tampak depannya jadi berbeda banget teman-teman. Tarikan garisnya sekarang lebih segar tampaknya dan juga lebih semok tampilannya. Dari depan sini lampunya masih pakai LED, lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Tarikan garisnya beda banget teman-teman ya. Yang dulu kan lebih kurus gitu ya, sekarang kelihatan lebih gendut. Dan juga di sini ada lubang yang aksennya pun beda sekarang teman-teman. Turun ke bawah, kalau yang dulu Genio tampak lagi-lagi kurus gitu ya, pakai ring 14. Yang sekarang pakai ring 12 tapi ukurannya lebih besar teman-teman. Walaupun diameternya lebih kecil 12 inci tapi peleknya lebih besar ukurannya. Dan dibalut dengan ban yang ngedonat ini teman-teman, jadi kayak Scoopy ya. Apalagi sekarang desain peleknya pun jadi mirip dengan Scoopy yang lama. Kalau yang dulu kan Genio pakai desain pelek yang huruf Y gitu. Yang sekarang jadi tampak lebih klasik, lebih retro dan dari depan lebih manis kelihatannya. Dari samping tampak secara umum desainnya tidak berubah teman-teman, dimensinya pun nggak berubah, tinggi jok masih sama, jarak sumber roda masih sama juga, dan desainnya pun masih menganut desain yang ala-ala retro gitulah. Tapi gue gak suka sama ini nih, rame banget nih stiker-stikeran gini. Nah, yang berbeda adalah teman-teman, kalian langsung lihat pastinya di sini jadi ada kompartemen tertutup yang isinya ada power outlet. Tapi ini masih port lighter, jadi kalau kita mau pakai untuk charging smartphone harus pakai adapter tambahan. Lumayan jadi fungsional banget, tapi efeknya jadinya kompartemen di samping sini lacinya jadi kecil banget gitu ya. Kalau yang kiri sih masih besar, masih bisa masuk botol air mineral. Terus juga di sini teman-teman, dia masih pakai kunci yang konvensional gitu ya. Kalau Scoopy kan dia udah pakai yang smart key system, kalau ini masih model konvensional aja. Terus model decknya masih sama juga teman-teman. Jadi secara umum desain sampingnya pun masih mirip-mirip dengan yang lama. Nah, tampak belakangnya pun lagi-lagi secara desain agak mirip-mirip teman-teman. Stop lampnya masih pakai bohlam halogen biasa, lampu sennya pun masih sama. Dari belakang sini yang tampak berbeda adalah pastinya bentuk kakinya. Karena yang depan tadi pakai ring 12, yang belakang pun sama pakai ring 12 juga. Dibalut dengan ban yang lebih besar, lebih gambot gitu teman-teman. Dan tampaknya pun jadi semakin lebih lucu dari belakang sini, kelihatan lebih berotot. Tapi supaya ngakalin motornya jadi nggak ceper gitu ya teman-teman, Honda mengganti sok lamanya dengan sok baru. Ini soknya lebih panjang jarak travelnya dan juga ngebuat motor ini tinggi joknya jadi mirip-mirip dengan yang lama. Dari belakang sini juga kelihatan teman-teman kalau dia masih pakai rem belakang yang tromol, sementara rem depan tadi dia pakai cakram. Lalu teman-teman dari samping sini bisa dilihat kalau dia masih pakai CVT yang sama teman-teman, karena mesinnya dan rangkanya ataupun platform motor ini sama sekali nggak berubah dari versi yang lama. Nah, sebelum kita bahas mesinnya teman-teman, sekarang kita nyalain dulu motornya nih. BTW ini instrumen clusternya masih sama kayak yang lama ya teman-teman. Simple aja, sederhana gini. Cuma ada speedometer, ada trip meter, dan juga ada fuel meter di sini. Gak banyak informasi yang ditampilkan. Untuk di area stangnya pun masih mirip-mirip dengan yang lama. Kita nyalain ya sekarang ya.
Kayak yang tadi kita dengar, suara mesinnya halus banget dan juga gampang dinyalainnya. Dan kalau nggak bisa pakai starter pun masih ada selahannya ya. Tapi mungkin ini karena motor baru jadi terasa halus banget. Tapi teman-teman, mesinnya adalah mesin yang sama dengan yang lama, mesin LSHC ESP yang mesinnya punya karakter overstroke banget nih teman-teman. Mesinnya bertenaga di tarikan bawah, buas gitu ya di tarikan bawah, tapi di tengah ke atasnya lumayan loyo dan lumayan susah nih kalau kita buat slap slip. Jadi memang pas banget untuk di jalan perkotaan, untuk komuter sehari-hari gitu ya. Mungkin dari rumah ke kampus atau rumah ke kantor yang jaraknya nggak terlalu jauh, nggak butuh lewat jalan yang butuh slap slip gitu ya. Motor ini rasanya pas. Asik dibawanya, mesinnya pun terasa oke, tenaganya cukup. Torsinya pun lumayan jambak di tarikan bawahnya. Asiknya lagi teman-teman, motor ini tuh sangat efisien konsumsi bakarnya. Honda sih mengklaim motor ini tembus di angka 59 km per liter. Tapi selama pengetesan kami sehari-hari dengan bobot gue yang lumayan berat dan kadang-kadang pun boncengan juga, kami tes sejauh 86,9 km. Motor ini butuh ngisi bensin sekitar 1,51 liter aja nih. Meter pengetesannya dengan cara full to full, jadi kami isi dulu bensinnya sampai full, lalu kita bawa jalan dan kita isi lagi. Dan hasilnya segitu teman-teman. Artinya, konsumsi bensin motor ini rata-rata dapat di angka 57,5 km per liter. Jadi motor ini, kalau kita kesimpulkan yang mesinnya ya, selain tadi asik, bertenaga di tarikan bawahnya, dan juga irit banget nih. Lanjut, kita bedah handling dan suspensi ya teman-teman. Gua yang punya tinggi 105 cm dan bobot yang lumayan berat ya teman-teman. Seperti ini duduk di sini. Nih, gue pasti bisa menempa dengan sempurna di motor ini. Joknya pun nggak terlalu tinggi teman-teman. Tapi ketika kaki naik ke dek, gue yang punya kaki ukuran 45, ini terasa pas banget di sini teman-teman. Jadi nggak punya jarak main nih. Kalau pegal mungkin ya nggak bisa maju lagi atau mundur lagi. Terus juga kalau belok terlalu miring gitu ya, ini stang lumayan nyangkut ke sini. Jadi rasanya kalau untuk orang yang punya tinggi kayak gue, bobot kayak gue pun rasanya memang kurang pas pakai ini nih, karena bobotnya terlalu gede. Tapi asiknya, motor yang dimensi seperti ini teman-teman rasanya pas banget buat dipakai sama mungkin kaum wanita, mungkin orang yang punya postur lebih kecil dibanding gue, mungkin mahasiswa, atau yang nyari motor ini untuk yang lincah-lincahan, untuk mencari yang asik dipakai slip-slip, motor ini rasanya pas banget nih teman-teman. Terus kalau untuk urusan suspensinya khas dengan Genio yang lama ataupun mirip-mirip dengan Scoopy karakternya. Rasanya tingkatannya medium ke empuk teman-teman, jadi nggak terlalu keras banget. Dan juga motor ini masih ada mediumnya lah. Jadi kalau dipakai di jalanan yang kita agak bermanuver gitu ya, motor ini masih lumayan pede. Apalagi dengan sekarang dia pakai ban yang ukurannya lebih besar. Jadi napak ke aspal aja makin banyak. Jadinya kita mengendalikannya lebih percaya diri. Well overall teman-teman, untuk urusan handling suspensi, motor ini lumayan compact, lumayan all round juga, dipakai menyenangkan harian. Tapi perlu diingat, lagi-lagi untuk postur tubuh segede gue, tasnya motor ini agak kekecilan nih. Terakhir teman-teman, kita bedah urusan fiturnya dan akomodasinya. Motor Matic ini pastinya dipakai buat sehari-hari gitu ya, yang bisa dipakai tempur. Jadi rasanya untuk bisa support kita hari-hari harus bisa untuk bawa barang banyak. Kita cek dulu bagasinya ya. Nah, bagasinya ini sayang sekali ternyata nggak muat untuk helm walaupun shellnya kecil. Ini gue punya helm yang shellnya kecil. Coba gue masukin ya. Nggak muat teman-teman, jadi cuman gue pakai untuk bawa jas hujan. Jadi kalau untuk urusan bagasi, ya mungkin bisa masuk kayak gini, jas hujan, sepatu masih bisa masuk, atau barang-barang kecil masih bisa masuk di sini. Terus juga teman-teman, biasanya kalau motor buat emak-emak gitu ya, buat di rumah, biasanya harus bisa untuk ngebawa galon nih. Kita tes sekarang. Kira-kira bisa nggak nih Genio untuk bawa galon? Ternyata ya bisa berdiri sih, tapi kita ngebawanya mungkin harus hati-hati ya, karena harus ditahan kayak gini nih. Tapi nggak safety banget bener-bener. Kalaupun dimiringin, udah pasti nggak muat. Jadi kalau untuk bawa galon, bisa mungkin tapi galon kosong. Dan harus diikat juga biar lebih safety. Terus teman-teman, yang tadi gue bilang fitur lain di sini ada port pengecasan. Ada juga sini laci untuk penyimpanan. Ada tow untuk kita ngehook barang gitu ya. Kalau kita lagi bawa barang-barang kecil.
Terus fitur lainnya, motor ini dilengkapi dengan ISS atau idling stop system yang bisa kita nyala matikan di sini. Motor ini berarti bisa mati otomatis mesinnya ketika kita berhenti di lampu merah ataupun ketika kita ngerem dalam kurun waktu tertentu. Fitur lainnya, motor ini dilengkapi dengan CBS atau Combi Brake System. Kalau kita nekan remnya salah satu, dia akan memancing rem lainnya untuk tarik juga. Sama ada fitur yang lumayan menarik, yaitu fitur yang bisa kita buat nahan rem belakang ini teman-teman. Nih, dan mengoperasikannya lumayan mudah, bisa satu jari aja nih. Yoi, walaupun dalam. Overall, kayak gitu aja fitur yang ditawarkan sama Honda Genio ini. Lantas teman-teman, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang tadi kita sebutin, motor ini memang menarik banget. Tapi penyegarannya yang dilakukan sama Honda ke Genio ini lumayan tipis-tipis dan rasanya masih layak buat kita pertahankan Genio yang lama. Atau menurut kalian punya pendapat apa? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto dan tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue Pris pamit. Stay safe dan bye-bye.